Udah masuk nih. Oke ya, udah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Amel dan yang timnya tolong menyiapkan Nah, itu Kurnia bagus itu. Di sana bagus sinyalnya Kurnia. Kenapa, Pak? Kurnia bagus nih sinyalnya. Itu tuh bagus itu kelihatan. Sinyal ini masuk ke kota, Pak. Oh, masuk kota nih. Bukan masuk ke desa-desanya, Pak. Oh, masuk desa ya, bagus ya. Berarti pakai apa di sana? Iya. Provider apa? Apa? Providernya Kenapa, apa? Pak? Providernya kamu Apanya? pakai apa di sana providernya? Apa Simpati, apa Smart atau apa? Itu biasanya XL atau enggak Simpati, Pak. Oh iya, iya, iya. Nah, jadi kalau kamu mau main ya, itu ke bandara, itu ada dulu staf Ya, saya. Saudara Charles Siregar. Ya, nah, iya, Pak, iya. ada juga murid saya namanya Ridwanto. Dia KTU biasanya, Rid. Dia sudah hampir mau Pak. sana. Waktu itu masih D3 sih, Pak Ridwanto itu. Kita dari pendidikan emang bisa, Pak, masuk ke BMKG gitu, Pak. Kan kami punya namanya sekarang Pusdiklat PPSDM. Iya. Jadi kami punya namanya Pusat Pendidikan dan Latihan. Jadi dari UNJ, dari UHAMKA, dari manapun bersaing dengan yang sains juga. Jadi nggak apa-apa. Yang penting nilainya dalam tes masuk pegawai negeri, ya CPNS itu nggak masalah. Sekarang nggak ada lagi kelihatan mengenai apakah dia pendidikan atau bukan. Oh, siap. Ya, yang penting nilai kita bagus. Ya kan, makanya sekarang kamu belajar psikotes. Psikotes itu biasanya suka ada yang gambar-gambar nyamak mana gitu loh. Yang psikotes begitu namanya. IQ, Mas. Intelligent question. Oh, iya, tahu. Nah, itu yang pertama dites itu. Baru dari situ nanti kita namanya disebut tes apa yang soal-soal misalnya matematika digabung dengan bahasa Inggris begitu. Itu biasanya begitu, ya. Baik, yang sudah ada Amel, siapkan materinya, bisa di-share screen. Minta tolong kalau nggak bisa oleh Maulana atau Dimas atau Budi, terserah. Yang udah pengalaman di IT. Ya, kita dengarkan. Ingat, yang kelompok 4 dan kelompok 2 itu yang menanggapi, kelompok 1 yang mencatat semua pertanyaan dan jawaban ya kan yang ada dari beberapa kelompok 3 itu. Baik. Saya tunggu share-nya. Ada di foto yang sedang. Sekarang Ayah gimana kondisinya, Korea? Kurnia, sekarang Ayah bagaimana kondisinya? Oh, kenapa, Pak? Ayah Itu tanggal 17 Agustus kemarin, Pak. Dirawat di rumah sakit mana di situ? Udah ini, Pak. Tanggal 17 Agustus meninggalnya, Pak. Oh, udah wafat ya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kan? Berarti kamu sekarang yatim dong? Iya, Pak. Berarti harus cari beasiswa tuh di UHAMKA banyak gitu. Yatim. Iya, Pak. Banyak kok. Tanya kakak kelas deh, ada beberapa yang Bapak kenal dapat beasiswa karena yatim piatu. Ini ntar saya carikan. Dan kebetulan nilai kalau bisa jangan sampai di bawah 3, Mas. Minimal 3.0 itu yang dapat untuk beasiswa biasanya banyak dibantu oleh prodi, oleh dekan, Pak Desvian. Ya, banyak. Pakai KTP Bogor bisa, Pak? Bisa. Rekomendasi kemarin ada semester 3 siapa namanya Anindya minta saya untuk merekomendasikan. Saya minta teman-teman di Bogor untuk bantu. Gitu ya. Oh, siap, Pak. Ya.
Dan banyak kalau misalnya di Bogor itu kamu cari dari apakah di kabupaten atau di kota. Nah, kalau kamu sempat ada kawan saya biasanya juga bantu mahasiswa kepala BPBD di kabupaten tapi Pak Budi Pranowo namanya. Nah, jadi kamu harus banyak kenalan. Terima kasih, Pak. Iya. Saya carikan dulu ntar. Saya Iya. nyari info-infonya. Biasanya di madingnya kampus suka ada dari beberapa donor, ya kan, baik dari perguruan tinggi, baik dari yayasan, baik dari perusahaan-perusahaan. Iya, Pak. Pak, mohon maaf, buat kelompok saya ada yang bisa share screen nggak? Soalnya saya pakai handphone. Oh iya, ada yang pakai laptop nggak? Iya, Maulana atau Faiz kayak. Tolong Maulana atau Faiz, bantu di-share. Tapi dijadiin host dulu mungkin, Pak, merekanya. Oh gitu, harus jadi host ya? Iya. Aduh, Iya. Bapak jadi co-host ya. Selama ini Maulana bisa nggak? Nggak, selama ini Bapak dengan kelompok yang semester 6 nggak perlu pakai co-host segala macam, bisa deh share screen kakak kelas tuh. Bener Bentar, deh? Pak. Coba deh. Terus saja. Karena Bapak juga masih gaptek kalau jadi co-host nih gimana caranya gitu. Dimainkan. Bisa nggak Maulana atau Faiz? Atau saya cari dulu dari saya. Ntar dulu. Bapak nggak bisa minimize karena recording ini. Bapak cari dulu. Tar dulu. Kemudian kelompok kamu udah Bapak copy. Tunggu. Pahamkah? Pertemuan. Channel A kelompok. Tugasnya grup pencipta langit dan bumi. Oke, Bapak aja deh. Amelia, Bapak aja nih, Pak. Bisa. Oke ya, Bapak. Iya. Bapak share screen ke kalian ntar. Iya. Gimana, Amel? Udah kelihatan? Iya, cukup, Pak. Ya udah. Ya, jadi dimulai. Silakan, Amel, dari kelompok kamu. Boleh dari moderatornya dulu mengenalkan mungkin. Silakan, boleh. Silakan Maulana. Maulana, silakan Maulana. Bobo ya. Atau langsung aja saya nggak apa-apa, Pak. Langsung deh, Amel ya, langsung. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri. Ya, Amelia Juliana, Muhammad Faiz, Maulana, dan dan Nurhaliza Malik. Dan pada pembahasan kali ini, kita mau bahas tentang penciptaan langit dan bumi yang dikaitkan dengan Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 26. Mungkin 29. Boleh ke slide selanjutnya, Pak? Sudah. Sebelum itu kita singgung dulu ya teori Big Bang atau ledakan besar oleh biarawan Katolik.
Yaitu mengatakan bahwa bumi tercipta karena ledakan besar. Kemudian, bentar Pak. Kemudian boleh langsung ke ayat Al-Qur'annya. Nah, di sini surat Al-Baqarah ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim, yang artinya Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi untukmu, kemudian Allah berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 lapis langit. Allah mengerti segala sesuatu. Di sini Allah menjelaskan bahwa Allah akan dulu, kemudian bumi itu terdapat di langit. Kita ke slide nomor 6 dulu. Di bawah lagi, Pak. Selesaiin dulu bahasan yang Al-Baqarah. Ya, ini bukan. Boleh ke bawah juga, Pak. Slide ke-6. Ini bukan. Masih. Kalau di saya nggak jelasnya. Ini slide-nya. Ini surat Baqarah. Ini surat ini. Slide ke-6 ini. Ini terima kasih. Kamu berapa slide? Ada 9, Pak. 9, berarti kalau dari terima kasih 9, ini 8, ini 7, ini 6 ini. Iya, baik. Oke. Di situ kata Islam, Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari menurut keyakinan Islam. Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi dimulai dari hari Ahad dan berakhir hari Jumat. Itulah mengapa bumi ini berakhir pada hari Jumat atau kiamat terjadi pada hari Jumat. Iya. Kenapa, Pak? Enggak, Bapak nggak komen. Lanjut aja, Amelia. Oh ya, yang lain. Lanjut ya. Ya, makanya hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat karena penciptaan langit dan bumi itu terakhirnya berakhir di hari Jumat. Itu alasannya. Kemudian, sebenarnya penciptaan bumi atau langit dulu sih yang terlebih dahulu dari yang saya baca di beberapa artikel, bahwa bumi itu diciptakan lebih dulu daripada langit. Ibaratkan sebuah bangunan nih. Bumi itu adalah sebuah fondasinya dan langit itu adalah sebuah atapnya. Jadi asas itu terlebih dahulu untuk dibangun. Jadi Allah itu menciptakan bumi dulu, baru menghiasi langit-langit sebanyak 7 lapis. Kemudian boleh ke slide ke-7. Ini ya. Pak, saya izin keluar dulu, Pak. Silakan. Ada kendala, Pak. Ya, silakan. Ngerti, Ya. Pak? Iya. Oke. Di mana sih langit ke-7 itu berada? Pertanyaannya. Kemudian di Al-Quran itu menjawab bahwa langit ke-7 itu sebenarnya adalah Sidratul Muntaha atau tempat Allah bersinggasana di sana. Dan dari artikel tersebut juga menjelaskan bahwa perjalanan kita saat ingin mencapai ke langit ke-7 itu dibutuhkan 500 tahun perjalanan. Tidak seperti Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj yang dilaksanakan hanya 1 malam oleh buruk gitu, kendaraan itu. Dan dari kesimpulan saya juga, Pak, bahwa langit ke-7 itu pada ilmunya manusia tidak sampai gitu. Jadi itu hanyalah ilmu Allah. Jadi wallahu a'lam bishawab. Dan mungkin yang kita ketahui hanya 7 lapisan atmosfer, yaitu dari mulai troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, sama eksosfer. Itu hanya lapisan atmosfer bumi, dan mungkin saja itu hanya langit yang terdekat dari bumi, bukan merupakan, belum sampai ke langit ke-7, mungkin aja itu baru langit pertama, atau ya mungkin baru langit terdekatnya saja. Ya mungkin segitu dulu, Pak. Baik. Ada yang... Baik, terima kasih. Ya. Sekarang yang bisa menanggapi itu adalah kelompok 4 dan kelompok 2. Kelompok 1 yang saya katakan tadi mencatat
Nanti catatannya dikirim ke saya dan kita share ke teman-teman. Apakah sesuai catatannya itu dengan diskusi yang kita sekarang laksanakan. Silakan 4 dan 3. Ya, sorry 4 dan 2. Kelompok 2 dan 4. Silakan bertanya. Belum bertanya, Bapak mau tanya. Itu tadi yang kamu katakan teori Big Bang, itu ada biarawan Katolik, itu siapa, Mbak? George Lemaitre, Pak. Tolong dituliskan di situ namanya dan kamu ambil dari referensi mana. Karena yang saya juga baca teori Big Bang juga tuh pernah saya baca oleh ilmuwan Inggris. Iya, Pak. Kalau yang biarawan Katolik itu dia yang mengemukakan pertama teori ledakan besar ini, Pak, dari yang saya baca. Tolong dituliskan tahunnya berapa. Kalau Stephen Hawking mungkin menulisnya juga, kemudian kita konfirmasi duluan dari yang dari biarawan Katolik atau Stephen Hawking yang sekarang sudah sudah meninggal dan ada filmnya. Ya, nanti kita konfirmasi, kita masukkan dalam catatan di kelompok kamu. Silakan. Oke. Ayo, mana kelompok 4? Jadi sudah terima apa yang dibuat oleh kelompok 3. Nanti kalau misalnya tidak kamu tanya, dapat nilai A nih mereka nih. Kalau ditanya kan ada juga mungkin celah-celahnya yang bisa dijadikan kekurangannya, mungkin harus ditambah lagi bahannya gitu. Banyak banget itu celah-celah yang bisa ditanyakan. Iya. Kok pada pembisu? Gak paham kali ya? Pada diam saja. Silakan. Kelompok 4 siapa ininya? Pimpinannya. Ajis. Ajis. Tuh Ajis yang... ayolah. Beri semangat kepada teman-teman. Ayo, Ajis. Siap, Pak. Siap. Cari celah-celah yang bisa kamu tanyakan ke kelompok 3. Ini Amel bagus nih, berarti pengetahuannya agak lumayan dibandingkan saya ini. Nah, sebagai buka wawasan gini, kalau memang tadi kamu Amel katakan Istidratul Muntaha itu langit ke-7 dan itu yang dituju oleh Nabi Muhammad ya artinya bahwa yang kita pelajari ini baru sebagian kecil ya, lapisan-lapisan yang 7 itu ya, bukan 7 langit ya. Jadi harus kita bikin lagi kayak semacam video untuk YouTube bahwa yang saya share kemarin itu yang 7 lapis ditentukan. Ya, ada lagi ya berarti ya. Artinya yang bisa belum sampai terjamah ilmunya ya kan, Pak ya? Iya. Iya. Mel, mau nanyanya dong, Mel. Ya, silakan. Oh, langsung pertanyaan nih, Pak. Langsung pertanyaan, Mbak. Nurhaliza dicatat ya. Bima juga mau nanya itu. Iya, saya mau nanya. Mel, teori penciptaan bumi selain teori Big Bang ada lagi nggak? Oke. Kira-kira. Nanti kita tampung dulu ya. Iya. Ya, tampung dulu. Terima kasih. Ayo, Ajis. Malu nih kelompok kamu kalah terus nih. Udah kelompok 4 udah. Oh, udah. Kelompok 4. Iya. Oh, itu kelompok 4 ya? Kelompok 4 itu mewakili ya. Kelompok ini 2. Ayo kelompok 2. Siapa yang ketuanya nih? Budi kelompok berapa? Mendem kok Budi. Budi kelompok berapa? Di kelompok 2, Pak. Ya, tolong tanya kelompok 2 Budi. Atau siapa temannya di situ? Saya, Pak, menanya. Silakan, Mas. Itu jangan di-unmute dong, Mak. Jangan di-unmute. Nah, itu di-unmute dong. Itu enggak dengar nanti Amelia. Udah, Pak. Iya. Udah. Saya, Pak. Iya, sudah. Budi. Oke.
Iya, Mau nanya, silakan. Apa pertanyaannya, Bud? kenapa Hah? Allah menciptakan 7 lapisan langit? Ya, Ya, oke. kenapa 7 ya? Kenapa nggak 12 gitu ya? Enggak 14 Nah, gitu? Allah kenapa menciptakan 7 langit gitu. Kenapa? Dan maaf Pak, lagi berisik. Oh, nggak apa-apa. Biasalah di rumah yang begitu. Kamu selonjoran ngopi juga nggak masalah. Yang penting tetap denger. Silakan. Yang ada dua dulu lah, Amel. Nggak apa-apa. Nanti kan udah mewakili kelompoknya. Jawab dulu. Dari Baik Pak, mau Bima jawab dan yang Bima dulu ya. Ya, oke. Dari kelompok 4. Saya nyari di internet jawabannya. Mungkin itu juga udah dipelajari sama kita sewaktu di SMA ya, Bim. Kalau teori pembentukan bumi itu sebenarnya ada 5 dari artikel yang saya temu. Yang pertama itu ada teori pasang surut gas oleh James Jens tahun 1918. Menurut mereka, sebuah bintang besar mendekati matahari dalam jarak dekat dan menyebabkan terjadinya pasang surut pada tubuh matahari berupa gas. Nah, dari situ terbentuklah bumi. Menurut mereka, ada gelombang yang membentuk lidah pijar mengalami perapatan gas sehingga menjadi planet-planet termasuk bumi. Itu menjelaskan tentang pembentukan bumi kita. Terus yang kedua ada Big Bang itu sendiri yang tadi. Yang ketiga ada teori kabut nebula, mungkin kita udah dengar ya, pernah diajari juga waktu SMA. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant tahun 1755, menyatakan bahwa alam semesta terdapat gas yang berkumpul menjadi kabut nebula. Gaya tarik-menarik antar gas itu menjadikan satu buah planet yang besar dan berputar semakin cepat, kemudian menghasilkan planet-planet kecil lainnya. Yang keempat ada teori planetesimal, menyebutkan bahwa matahari tersusun dari gas yang bermassa besar. Kemudian, akibat gas itu, matahari menjadi tertarik oleh bintang dan menghasilkan bumi serta planet yang lainnya. Dan yang terakhir ada teori bintang kembar. Dikenal, teori ini dicetuskan oleh astronomi. Menurutnya, galaksi merupakan kombinasi dari bintang kembar. Salah satu kan banyak yang termasuk bumi dan planet. Kamu bisa baca lagi artikel karena saya juga belum terlalu paham. Jadi ada 5 selain Big Bang. Nah, sebelum menjawab ke Budi, belum jawab ke Budi, Bapak Selah, kenapa Amel memilih hanya satu teori Big Bang? Kenapa kamu lebih condong ke itu? Mungkin saya memilih karena banyak yang dikenal orang-orang, Pak. Gitu. Ya, termasuk ya Bima juga bertanya, ada teori lain nggak? Jadi teori yang lain mungkin kurang terkenal daripada Big Bang ya, Pak? Ya terkenal memang Big Bang. Saya juga dari awal begitu. Seringnya mengajarkan ke mahasiswa teori Big Bang. Tapi kelompok lain setuju nggak 4 teori lain itu dimasukkan? Karena kita kan namanya belajar. Apakah nanti dari 4 tambahan itu dipelajari atau tidak? Yang penting kamu sudah mencari referensi di situ dan menyebutkan dari mana sumbernya. Kalau kelompok di luar Amel itu nggak perlu Pak teori Big Bang saja cukup. Tapi kalau perlu Pak 4 teori lainnya, ya kan seperti tadi yang ditanyakan Bima, itu harus dicantumkan. Nanti laporan pertama tugas kamu itu harus ditambah. Bagaimana kelompok lainnya? Setuju apa tidak? Aji, setuju nggak yang 4 teori lainnya tidak perlu dimasukkan? Kenapa, Pak? Ya. Kurang jelas, Pak. Kurang jelas ya. Jadi gini, kan tadi ada pertanyaan Bima bahwa selain teori Big Bang, ya kan ada teori-teori lain. Kemudian Amel menjawab ada 4 lagi.
Nah, teori-teori itu memang saya tanya, kenapa nggak dimasukkan? Karena lebih dikenal oleh masyarakat teori Big Bang. Pertanyaan saya, kalau misalkan diperlukan 4 teori lainnya, nanti kelompoknya Amel akan menuliskan menambah teori itu. Tapi kalau tidak perlu, cukup 1, ya sudah di dalam laporannya. Menurut kamu, Ajis, gimana? Perlu dimasukkan tidak 4 teori lain mengenai pembentukan bumi? Kalau menurut saya sih perlu Pak, supaya kita itu lebih mengetahui dari teori-teori lain juga, terus kita dapatkan ilmu-ilmu dari teori lain juga. Jadi tidak hanya di teori Big Bang aja Pak. Oke ya, Maulana, gimana pendapatmu? Ini kan kelompok grup kamu juga nih. Iya. Boleh Gimana, menambah. Iya, Pak. Berarti ditambahkan ya. Jadi kita setuju ya. Berarti kelompok kamu ya kan harus menambahkan teori lain, walaupun teori itu tidak terkenal dari teori Big Bang. Yang tadi juga Bapak baru tahu tuh oleh biarawan Katolik. Bapak taunya dulu Big Bang itu hanya Stephen Hawking. Sehingga kita kita pahamnya Stephen Hawking karena dia ilmuwan hebat. Ya, dia ateis tapi dia menemukan teori Big Bang. Dia ateis loh Mbak Amel. Stephen Hawking. Iya, Pak. Ya, kalau kamu lebih nanti bisa lihat cari videonya, nontonlah bagus itu. Ya. Teori Big Bang-nya Stephen Hawking. Ada filmnya kok. Bagus itu. Ya. Silakan jawab yang kedua, Mas. Mbak. Iya, Pak. Mau jawab sama Maul. Maulana sekarang jawab yang kedua pertanyaan Budi. Iya, Pak. Pertanyaan dari Budi, pertanyaannya, kenapa Allah menciptakan 7 lapisan langit? Alasannya gini, Allah menciptakan sesuatu tidak mungkin tanpa alasan. Begitu pula dengan lapisan atmosfer ini. Lapisan atmosfer memiliki fungsi-fungsinya masing-masing yang mungkin diperuntukkan untuk kepentingan alam semesta ini. Jadi apa sih? Bentar, Pak. Saya mereview dari sebuah teori ini atmosfer dalam Al-Qur'an. Fakta alam semesta tentang 7 lapisan atmosfer ini sebagaimana disebutkan sebelumnya telah ada dalam Al-Qur'an. Seperti temuan para ilmuwan, Al-Qur'an menyebutkan bahwa langit terdiri atas 7 lapis. Bukan sebuah kebetulan, tetapi ini pastilah salah satu keajaiban Al-Qur'an. Dialah Allah dalam hadis dalam surah Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 29, dialah Allah yang menjadikan segala ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak menuju langit. Lalu jadikannya 7 langit dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Terus dalam Quran surah Fussilat ayat 11-12. Kemudian dia menunjukkan langit dan langit itu masih berupa asap. Maka dia menjadikan 7 langit dalam 2 masa. Dan dia mewahyukan pada setiap langit urusannya. Dalam 2 ayat tersebut, kata langit yang kerap kali muncul di banyak ayat dalam Al-Quran digunakan untuk mengacu pada langit, bumi, dan juga keseluruhan alam semesta. Dengan maka kata seperti ini terlihat bahwa langit, bumi, atau atmosfer terdiri dari 7 lapisan. Nah, intinya Allah itu menciptakan atmosfer ini dengan segala dengan tugasnya masing-masing gitu, Pak. Dengan fungsinya masing-masing seperti itu. Betul. Sudah. Kamu nambahin, silakan Amel. Ya, silakan nambahin. Ya. Nggak apa-apa. Jadi mungkin dari yang saya ketahui ya Budi, kalau kenapa sih Allah itu menciptakannya 7 lapis, enggak 3, 1 atau mungkin lebih? Atau 25 misalnya ya. Menurut saya itu angka 7 itu adalah angka yang istimewa karena peneliti Al-Quran mengamati ada sebuah sistem integral dalam Al-Quran yang terkait dengan angka 7. Bahwa angka 7 ini bersaksi atas keesaan Allah. Terus istimewanya itu yang pertama, alam semesta tak lepas dari angka 7. Seperti contohnya, pada satuan dasar pembuatan atom, alam, itu
sesuai aturannya terdiri dari 7 tingkatan elektron. Di sini dari artikel dijelaskan seperti itu, tidak lebih dari 1, tapi ada 7. Kemudian yang kedua, Rasulullah sering menyebut angka 7. Ini banyak keistimewaan dalam hadis dan Al-Quran juga. Kayak ketika Rasulullah berbicara tentang dosa-dosa besar, beliau menyebutkan dosa besar itu ada 7 macam. Kemudian berbicara siksaan dari hari akhir. Tingkatannya itu adalah ada 7 tingkatan, termasuk seperti langit juga, kenapa ada 7 tingkatan. Kemudian yang terakhir, bilangan para nabi. Banyak nabi dan rasul yang menyebutkan angka 7 dalam kisahnya, seperti Nabi Yusuf yang menyebutkan angka 7 dalam tafsir mimpinya. Kemudian juga ada siksaan yang ditimpakan kaum Hud atau kaum Ad. Kaum Ad telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka dengan 7 malam, 8 hari terus-menerus. Itu dalam Quran Surat Al-Haqqah ayat 6-7. Mungkin menjadi angka yang istimewa bagi Allah. Wah, terima kasih Amel, terima kasih Maulana. Saya dapat menambah pengetahuan kalau nggak ada pertanyaan dari Budi ini. Tapi Budi jangan sampai kafir ini, menambah-nambah langit jadi 14, ada misalnya mau nambah jadi 25 gitu. Karena masing-masing langit itu kan ada penunggunya nabi ya kalau salah ya. Iya, Pak. Ya Bud ya. Gitu Bud. Makin memperkokoh iman kita gitu loh. Jadi saya nambah 2 poin yang saya dapatkan dari grup ini. Yang pertama tadi jawaban dari Amel dan Maulana itu dirangkum bagus. Kemudian yang namanya Sidratul Muntaha itu mungkin di langit ke-7 ya, bukan di lapis ke-7 berarti kita. Ya. Jadi ada langit 7 itu yang sekarang ini cuma bagian kecil. Kenapa? Karena kita punya Bima Sakti aja, itu ternyata ada galaksi lain loh di luar dari Bima Sakti. Jadi betul. 2 itu poin yang perlu dicatat dari grup ini. Ini grup bagus, mengalahkan grup kelas 1B tadi. Itu kurang menarik bahasan diskusinya karena masih ragu dia. Bagaimana Budi? Lebih percaya dengan tambahan langit atau tidak ini? Mas Budi gimana? Sudah cukup Pak. Bagus cukup, ini. Pak. Bagus. Baik. Jadi saya akhiri saja. Terima kasih atas diskusi kelompok dari 3, Amelia, Maulana dan teman-temannya itu, ya kan? Kita dapat sesuatu. Itu yang kamu tambahkan itu dan masukan dari teman-teman dijadikan laporan ke Bapak ya. Jadi yang laporan kemarin itu baru awal. Iya, baik Pak. Jadi direvisi ulang. Jadi hari ini Budi yang masuk semua kayaknya ya. Tidak ada. Jadi Kurnia udah gabung berarti 18 ya. 18. Betul Pak, betul. Oke, betul. 18, Pak. Ya komplit. Oke. Terima kasih. Sampai kita ketemu ya. Untuk yang tugas untuk kedua kita diskusi aja, kamu pelajari. Tidak saya berikan tugas yang utama, tapi kamu pelajari. Nanti kita diskusikan untuk materi yang kedua ini minggu depan. Akhirnya terima kasih atas kehadiran saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Sampai minggu depan. Terima kasih Bapak. Ya. Ada tugas kan? Diskusi tugasnya.